Bapa di surga, terima kasih kami saat ini kembali mendapat kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan Tuhan, kami sekali lagi berdoa supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong kamu dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu supaya jangan semua itu keluar untuk kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi, terang, dan buat kami mengerti. Setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Dan tolong sadarkan setiap kami bahwa adalah sia-sia untuk selalu mendengar dan mengerti kalau kami tidak mau menanggapinya secara positif. Bukan hanya sia-sia, tapi bahkan merugikan karena hukumannya akan jauh lebih besar bagi orang yang tahu. Tolong semua kami menjadi pendengar, pengerti, pelaku dan penanggap firman, supaya dengan kehidupan kami yang diubahkan ke arah positif, Tuhan lebih diperkenan dan lebih dipermuliakan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya. Juga listrik dan semua peralatan Tuhan jaga supaya semuanya berjalan baik dalam sepanjang kebaktian ini, khususnya dalam sepanjang acara firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membahas Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Lalu Abram berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Dia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abram telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku? Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak membalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu pada mereka. Dan lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abram dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abram, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abram berkata, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku. Hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku pada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ya saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abram. Sarah istri Abram juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah
di mana engkau suka. Lalu katanya pada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa pada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Saudara, kalau pada kali yang lalu kita melihat sesuatu yang bagus dari Abraham, doa syafaatnya dia tentang Sodom dan Gomora yang akhirnya menyelamatkan Lot dan sebagainya. Yang sekarang bukan membicarakan yang bagus, doa, tapi membicarakan yang jelek, dosa. Saudara, pertama kita lihat dosa Abraham dan akibatnya. Saudara, pada poin A ya, dosa Abraham ini ada dalam ayat 2a, nanti kita akan lihat. Pertama saudara, dia mengatakan tentang Sarah, dia saudaraku. Ini ada dalam 2 ayat, ayat 2 dan ayat 13. Kita akan baca sekali lagi ya. Ayat 2 dan 13, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ayat 13, ketika Allah menyuruh aku mengambil keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku pada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku, perhatikan ini ya, di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ya saudaraku. Sebetulnya saudara, kata-kata Abraham ini tidak salah, karena Abraham dan Sarah itu memang setengah saudara, ya, saudara tiri ya. Ini dikatakan dalam ayat 12, dalam pembelaannya dia ya, waktu dikecam oleh si Abimelek. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, yang jadi bapaknya satu tapi ibunya 2 gitu ya. Tetapi kemudian menjadi istriku. Saudara, apakah kata-kata Abraham ini sekalipun benar dosa atau enggak? Dia kalau dikatakan benar, benar, tapi bukan seluruh kebenaran. Itu yang jadi masalah saudara ya. Dia memang saudara si Sarah ini, tapi sudah menjadi istri Abraham. Sehingga dengan cuma mengatakan saudara tanpa mengatakan menjadi istri, itu cuma setengah kebenaran. Memang saudara, mengatakan setengah kebenaran tidak harus salah. Selama yang dikatakan tidak ada kesalahan sedikit pun ya, tapi tidak dikatakan seluruhnya. Itu dalam cerita Samuel mau mengurapi Daud dan sebagainya, Tuhan malah memerintahkan memerintahkan Samuel melakukan hal seperti itu, mengatakan setengah kebenaran kepada Saul supaya tidak dibunuh. Jadi menghadapi orang yang brengsek, maka itu diizinkan. Juga mengatakan setengah kebenaran kadang-kadang tidak apa-apa, yaitu kalau tidak menimbulkan pengertian yang salah pada si pendengar. Tetapi kadang-kadang seperti di sini bisa dikatakan sebagai dusta karena dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan pengertian yang salah pada si pendengar. Jadi motivasinya ini pegang peranan juga ya. Kita tidak mungkin menceritakan selalu seluruh kebenaran. Kalau saya pergi ke Tretes saja, pulang lalu saya ceritakan kepada saudara seluruhnya, sampai besok lagi tidak bakal selesai saudara. Karena lihat pohon, lihat sapi, lihat batu, lihat apa, semua mesti ceritakan. Tidak akan selesai sampai kapanpun. Jadi kita tidak mungkin menceritakan seluruh kebenaran. Tapi kalau tidak ada motivasi, keinginan menimbulkan pengertian yang salah, maka tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang seperti di sini, itu memang tujuannya menimbulkan pengertian salah. Dikatakan dia saudaraku supaya orang kira bukan istri. Ya, dan ini yang menjadi salah, hal yang salah itu persoalan motivasinya. Dan seseorang mengatakan kata-kata ini, kata-katanya benar secara hurfiah, tetapi diucapkan untuk menipu, dan memang menipu. Saya mungkin pernah cerita ya, saya dulu ya masih muda, ikut geng-gengan dan sebagainya, geng sepeda motor pergi luar kota lah. Saya tidak sembarangan boleh pergi luar kota ya. Jadi kalau pergi luar kota tidak ngomong gitu. Lalu waktu mau pulang, supaya saya tidak harus berdusta, saya pulangnya mampir rumahnya konco. Mampir cuma sebentar, 5 menit, lalu pulang. Waktu ditanya dari mana, dari rumahnya konco. Tidak ada salah, tidak pojok kan. Memang dari rumah konco.
Tapi saya mengatakan setengah kebenaran dengan maksud menipu, dan itu jelas dosa. Ya, jadi saudara, sekalipun kata-kata sebetulnya tidak salah, tapi maksud hati itu menipu, maksud hati berdusta, maka hal itu tetap adalah dosa. Dan saya kira setiap penafsir yang waras itu menganggap Abraham ini berdusta dan itu adalah dosa. Saudara, poin yang kedua, akar dari dusta ini adalah rasa takut untuk dibunuh. Ayat 11 ya. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Mengapa dia takut dibunuh, saudara? Jelas ini kurang percaya pada janji Tuhan. Tuhan janjikan Abraham dan Sarah akan punya anak, bahkan akan jadi bangsa yang besar, dan itu menurunkan Mesias. Jelas bahwa Abraham tidak mungkin bisa mati sebelum dia dan Sarah punya anak. Di sini belum punya anak, kok bisa takut dibunuh? Bagaimana? Tidak memungkinkan, saudara. Jadi jelas bahwa sekalipun Abraham percaya pada janji Tuhan itu, dan imannya pasti adalah iman yang sejati, tapi tetap itu bukan iman yang sempurna. Saya masih ingat waktu saya sudah dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, lalu saya pindah ke Malang, belum sekolah teologi ya. Lalu waktu itu Billy Graham, waktu itu mengenal Billy Graham yang sekarang jadi sesat, saya tidak ngerti gimana. Billy Graham itu mau masuk ke Indonesia, dia tidak boleh, dilarang oleh pemerintah Indonesia. Saya kira zaman Soeharto ya waktu itu. Lalu dia datang ke Singapura, banyak orang Indonesia pergi ke Singapura, dan gereja saya di Malang ngadakan ya kayak pergi bersama gitu ya. Siapa mau berangkat ke Singapura, nah berangkat bareng. Akhirnya pergi ke Singapura untuk mendengarkan Billy Graham. Lah, saya lupa itu perjalanan perginya atau perjalanan pulangnya, saya tidak ngerti. Kami kena seperti badai waktu di dalam pesawat, membuat pendeta saya itu sedang kencing, saudara. Saudara tahu apa itu kamar kecilnya pesawat kan kecil ya, dia sampai mencolok karena pesawatnya dalam gitu ya. Tapi pada saat itu saya yakin tak mungkin mati, pokoknya saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, itu saya yakin 100%. Dan saya belum sekolah teologi, belum jadi hamba Tuhan, mana mungkin dia matikan saya. Ya, jadi saya pikir, gak peduli badai, gak peduli apa. Nah sekarang mati bisa, tapi dulu waktu itu belum jadi hamba Tuhan, mati itu tidak memungkinkan. Sebetulnya saudara, Abraham mestinya berpikir seperti itu. Saya tidak bilang iman saya lebih hebat dengan dia daripada dia ya, tentu bukan ya. Tapi dalam hal itu dia tidak memikirkan seperti itu, tidak ngerti kenapa. Imannya hebat, tetapi tetap tidak ada orang punya iman yang sempurna. Karena poin yang ketiga, saudara, tindakan Abraham ini merupakan pengulangan dustanya dalam peristiwa di dalam Kejadian 12 ayat 12-13, di mana dia melakukan hal yang sama terhadap Firaun, mengakui Sarah sebagai saudaranya. Bahkan kalau kita melihat ayat 13 yang mengatakan di tiap-tiap tempat dia menyuruh Sarah mengaku dia sebagai saudaranya, maka jelaslah bahwa tindakan dusta semacam demikian ini merupakan tindakan atau dosa yang rutin dari Abraham. Dan saudara, apakah saudara merasa heran mengapa Abraham yang dikenal sebagai bapak orang beriman dan jelas-jelas orang saleh bisa melakukan dosa rutin seperti itu? Saudara, sebetulnya kalau kita mau jujur, mau merenung, mau introspeksi, maka kita akan menyadari bahwa kita sendiri semua tanpa kecuali juga mengulang dosa yang sama seperti Abraham. Mungkin dosanya dalam bentuk yang berbeda, mungkin sama. Saya kira orang yang dusta secara rutin itu banyak sekali, bahkan dalam gereja. Karena itu daripada saudara memikirkan mengapa Abraham bisa begitu brengsek, sebaiknya saudara introspeksi diri sendiri dan merenungkan dalam hal apa saudara punya dosa rutin. Setelah itu bertobatlah dari dosa yang terus
Saudara ulangi itu. Saudara, makin rutin suatu dosa, makin tidak terasa itu sebagai dosa. Ini repotnya. Ya seperti tadi yang saya ceritakan, pegawai Pemda itu, saudara ya. Wes ambillah duit dengan cara apa saja, nyolong lah, ngerampok lah, ngomong gitu, saudara. Nyolong, ngerampok, apapun wes gak peduli, pokoknya dapat duit. Jadi saudara, membuat itu rutin, membuat itu makin lama kepekaannya makin hilang. Dan memang saudara ya, kalau kita melakukan dosa selalu terjadi seperti itu ya. Apakah Roh Kudus yang menegur atau hati nurani yang menegur? Pertama-tama peka, tapi kedua, ketiga, keempat, kelima terus dilakukan, kepekaan itu hilang. Jadi saudara, tidak bisa dosa rutin itu dibiarkan. Tidak peduli orang lain melakukan hal yang sama, tidak peduli kita sebanyak apapun melakukan itu. Kalau itu memang bertentangan firman, maka itu harus dihentikan. Sekarang kita masuk dalam poin B, saudara. Akibat dari dosanya Abraham. Pertama saudara, Abimelek mengambil Sarah. Ayat yang kedua, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Sudah ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang bagian ini ya. Pertama, Abimelek, nama itu ya, sebetulnya bukan namanya. Itu ada artinya kata Abimelek. A itu father, Abi itu my father. Kalau tambah I menjadi my itu ya, my father. Melek itu king. Jadi my father is king. Ayahku adalah raja. Dan Abimelek ini sebetulnya bukan nama, tapi sebuah gelar bagi raja daerah itu. Sama seperti kalau Firaun itu gelar bagi raja Mesir. Jadi jangan merasa heran kalau lain kali berjumpa dengan Abimelek lagi. Ini padahal sudah jaraknya jauh sekali. Ini Abimelek yang mana? Tahu saya heran sudah, Firaun ya begitu banyak macam. Firaun lagi, Firaun lagi, Firaun lagi. Abimelek juga ada seperti itu. Lalu Herodes juga ada seperti itu. Jadi jangan merasa heran kalau ketemu lagi. Ini bukan nama sebetulnya kalau Abimelek. Yang kedua saudara, Abimelek mengambil Sarah sebagai selir. Apa alasannya? Saudara, pertama poin A, dia mungkin ingin punya hubungan yang baik dengan Abraham yang kaya itu. Ini adalah pandangan dari orang-orang yang menganggap bahwa tidak mungkin Abimelek tertarik pada kecantikan Sarah. Beda dengan Firaun dulu. Firaun dulu Sarahnya masih usia 65. Ya masih memungkinkan, 65 itu masih cantik gitu ya. Orang dulu umurnya dia mereka sampai mendekati 200, jadi 65 itu masih lumayan muda. Dan mungkin tidak banyak polusi dan sebagainya, lalu belum pernah punya anak dan sebagainya. Itu membedakan sekali. Kalau zaman sekarang saudara, biarpun saya sebetulnya soal selera terhadap perempuan saya tidak cocok dengan orang ini, tapi tetap saya melihat orang ini punya keluar biasaan. Saudara tahu tidak bintang film yang namanya Susan Sarandon? Wih, saya lihat orang ini umurnya 70 lebih ya, tapi luar biasa saudaranya. Kayaknya umur 50 atau bahkan kurang. Tak tahu ya, saya tidak ngerti operasi atau enggak, saya tidak tahu. Tapi pokoknya betul-betul dibandingkan yang lain pun, mereka pun punya duit untuk operasi kok. Tapi kenapa dia bisa jauh lebih mudah dibandingkan dengan orang lain? Dibandingkan umurnya tuh beda jauh luar biasa. Jadi ada orang-orang yang mungkin secara alamnya seperti itu. Saya pernah melihat juga acaranya Oprah Winfrey. Ada seorang, nggak tahu itu bicara apa, seorang angkat tangan lalu ngomong dan dia bilang dia umurnya sekian. Sak ruangan KB itu kaget saudara, termasuk saya yang nonton. Orang ini umurnya segitu, gila. Kira-kira kelihatan 30 tahun lebih muda dari umurnya. Padahal kelihatannya dia negro dan dia orang biasa, dia bukan orang yang kaya gimana. Tapi heran saudara, awet mudanya itu luar biasa. Jadi saudara memungkinkan kalau 65 ya.
Tapi sekarang saudara, ini sudah umur berapa ini? Ini sudah jauh lebih lama dari yang tempo hari itu. Dan katanya penafsir-penafsir ini beda dengan Kejadian 12 waktu diambil oleh Firaun itu. Di sana dikatakan secara eksplisit Sarah itu cantik. Kejadian 12 ayat 14 dan 15. Tapi di sini tidak dikatakan apa-apa tentang kecantikan Sarai. Jadi ini menunjukkan bahwa Sarai yang sudah lebih tua itu memang sudah tidak cantik lagi. Ini pandangan dari sebagian orang. Tapi saya keberatan tak pandangan ini. Kalau Sarai sudah Sarah sudah tidak cantik lagi, mengapa Abraham masih takut ada orang yang akan membunuh dia dan mengambil Sarai? Tidak perlu takut mestinya. Jadi kelihatannya tidak masuk akal pandangan ini. Pandangan poin B, saudara. Abimelek mengambil Sarah karena kecantikan Sarah. Bagaimana bisa cantik? Usianya dia sekarang ini 90 tahun. Tetap jawabannya, saudara. Selain bahwa zaman itu orang bisa mencapai usia jauh lebih tua dari sekarang. Abraham mati usia 175 gitu ya. Dan bahwa Sarah belum pernah melahirkan anak. Juga ada kemungkinan Tuhan melakukan mujizat, yaitu dengan menjaga agar Sarah tetap awet muda, atau dengan memudahkan Sarah kembali agar bisa melahirkan Ishak. Kalau memang berjalan alamiah, ini sudah tidak memungkinkan, maka mungkin dia mengerem penuaan itu atau bagaimana supaya dia bisa melahirkan. Tapi yang jelas merupakan dia tetap cantik pada usia 90. Nggak usah dipikirkan saudara kepengen cantik usia 90, saudara. Bisa usia 90 sudah hampir mustahil. Karena yang ketiga, tindakan Abimelek mengambil Sarah ini. Pertama, saudara, ini merupakan hajaran bagi Abraham karena dosanya. Saudara, bagaimanapun dia jelas cinta pada Sarah, dan kalau istri diambil, istrinya enggak. Kalau memang dia tidak cinta, buat cukup-cukup, gak ngurus. Tapi saudara, dia cinta, dia ambil, dia apakan, dia masa tahu, saudara. Langsung ditidurnya atau bagaimana masa tahu. Bagaimana artinya tidak cekot-cekot itu ya. Dan ini jelas merupakan suatu hajaran. Ya, jadi jangan pikir lalu Tuhan diamkan, Tuhan Abrahamnya tidak diajar. Pasti dia sakit sekali pada saat Sarahnya diambil. Kedua, saudara, poin B. Tindakan Abimelek mengambil Sarah yang disebabkan dosanya Abraham ini membahayakan rencana Allah tentang pemberian anak kepada Abraham. Bahkan membahayakan rencana Allah tentang pemberian Mesias. Karena Mesias itu harus lahir dari keturunan Abraham dan Sarah. Karena itu Tuhan tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut. Dia harus bertindak. Rencana Tuhan tidak boleh dan tidak bisa gagal. Tuhannya pasti bekerja untuk melindungi rencananya supaya terjadi. Jadi saudara, semua khotbah yang bolak-balik ngomong rencana Allah gagal, misalnya dalam persoalan menciptakan Adam, mereka selalu bicarakan Tuhan punya rencana Adam dan Hawa tetap suci, tetap dalam Firdaus, tapi Adamnya jatuh, rencana Allah gagal. Ngomong kosongnya orang tolol. Nggak ada kemungkinan Allah merencanakan itu yang bisa gagal. Dia maha tahu. Kalau tahu dari semula rencananya bakal gagal, untuk apa tetap direncanakan? Ini ada masuk akal, sudah. Jadi rencana Allah nggak mungkin gagal. Dia Allah maha kuasa, dan dengan kemahakuasaannya dia bekerja dengan cara sendiri membuat rencananya masih berhasil. Karena kita lihat, saudara, pada poin kedua, apa tindakan Tuhan dan akibatnya. Pertama, saudara, tindakan Tuhan. Poin A, mencegah Abimelek menghampiri Sarah. Ayat 4 dan ayat 6. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Ayat 6, lalu berfirman Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Bagaimana caranya? Dengan memberikan semacam tulah atau wabah
yang kita baca dalam ayat 17 dan 18. Lalu Abraham berdoa pada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Saudara, ini jelas bukan suatu kemandulan biasa ya. Karena kalau kemandulan biasa tidak mungkin bisa terdeteksi di dalam waktu yang begitu singkat. Tidak mungkin. Karena itu ada penafsir-penafsir yang berpendapat ini adalah semacam penyakit yang menyebabkan orang tidak bisa melakukan hubungan seks entah gimana. Dan dengan Abimelek terkena penyakit ini, maka dengan sendirinya dia tidak bisa berhubungan seks dengan cara dia sadar dia adalah sesuatu yang campur tangan. Ini supranatural. Lalu kedua, saudara, Allah datang kepada Abimelek dalam mimpi. Abimelek mau tahu supranatural atau enggak, bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan. Dia orang kafir, saudara. Harus Tuhan yang datang pada dia. Kita baca ayat 3 dan 7. Tetapi pada waktu malam Allah datang pada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan padaku dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menyamah dia. Dari sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Saudara, pertama, kalau kita lihat teks ini ada suatu keanehannya. Bagaimana Abimelek bisa melakukan dialog dengan Allah, padahal dikatakan itu mimpi. Mimpi, masa sudah ngomong dalam mimpi, saudara? Dengar dalam mimpi bisa. Ngomong dalam mimpi, lu ngelendulan. Ini ngomongnya gimana nih? Saudara, ada dua hal ya. Pertama, ada yang mengatakan mimpi itu terjadi dua kali. Pada kali pertama Tuhan mengatakan ayat 3. Setelah Abimelek terbangun, dia ngomong dalam keadaan sadar, ayat 4b dan ayat 5. Lalu dia tidur lagi, mimpi lagi, Tuhan mengucapkan ayat 6 dan ayat 7. Ini satu kemungkinan. Kemudian kedua, ada pula yang berpendapat bahwa Tuhan memberikan mimpi yang sangat istimewa, yang lain daripada yang lain, yang memungkinkan terjadinya dialog. Memang yang mana pun bisa ya. Tuhan kalau mau bisa saja melakukan itu ya, jadi yang mana pun bisa. Yang poin kedua sekarang, penjelasan ayat 3 sampai dengan ayat 7 tadi ya. Ada beberapa poin-poin A. Dalam ayat 3 Tuhan berkata kepada Abimelek, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Sudah kata-kata ini menunjukkan kesucian pernikahan dan juga kebencian Tuhan pada perzinahan, khususnya kalau orang itu berzina dengan mengambil pasangan hidup orang lain. Ada beberapa teman saudara ya, mereka ngaku terang-terangan mereka berzina dan tidak ada masalah bagi mereka untuk berzina, asal bojone orang. Ada benernya juga omongan itu. Saya tidak bilang yang berzinanya boleh, tapi menekankan bahwa berzina dengan istri orang atau pasangan orang itu dosanya jauh lebih hebat daripada sekedar berzina ataupun poligami. Jelas Abimelek ini poligami, tapi dipermasalahkan karena itu istrinya orang. Seandainya ini bukan istrinya orang, saya kok yakin Tuhan akan biarkan. Saya kira sampai pada titik ini dia sudah banyak punya istri, tidak pernah dipermasalahkan. Tapi ini ngambil istrinya orang, dan bukan cuma istrinya orang. Istrinya orang dengan siapa Tuhan menjanjikan keturunan yang akan melahirkan Mesias, ini jadi urusan besar akhirnya. Juga kalau saudara melihat Herodes ya, Herodes Antipas yang mengambil istri dari saudaranya, lalu ditegur oleh si Yohanes Pembaptis. Laki-laki saudara, kalau dia ngambil perempuan lain mungkin dia tidak jadi masalah, tapi perempuan itu sudah adalah istri orang, itu dipermasalahkan. Di pada zaman itu saudara, poligami itu sesuatu yang sangat umum. Jadi biasanya poligami biasa itu tidak akan dipermasalahkan. Tapi pada waktu poligami itu dilakukan terhadap istrinya orang, Daud ngambil Bathsheba,
istrinya orang lagi. Dia sebelumnya beristri banyak sudah, tapi bukan istrinya orang. Ya memang Abigail istrinya orang, tapi bojonya mati, tidak masalah. Tapi waktu dia ngambil Bathsheba, Uriah masih hidup, dia yang membunuh. Nah ini jadi masalah sudah. Jadi saudara, kesucian dalam pernikahan itu sesuatu yang jelas-jelas ditekankan di sini. Kebencian Tuhan terhadap orang yang mengambil atau berzina dengan pasangan hidup orang lain. Sekarang saudara poin B, ayat 4a. Secara eksplisit menunjukkan bahwa Abimelek belum menghampiri Sarah. Tidak adanya kata-kata seperti itu dalam Kejadian 12 waktu Sarah diambil oleh Firaun. Membedakan dengan peristiwa di sini. Kenapa? Apa di sana memang Firaun sudah menghampiri? Tidak. Mengapa di sana ada tulis? Karena di sana keterangan seperti itu tidak terlalu penting. Di sini keterangan itu penting. Karena apa? Ini pasal 20 ya. Pasal 21 Ishaknya lahir. Nah kalau dari tulis seperti ini, orang mikir, loh, ini anaknya Abraham apa anaknya Abimelek? Jadi ditulis secara eksplisit untuk menunjukkan bahwa Ishak betul-betul bukan hanya anaknya Sarah, tapi juga adalah anak Abraham. Jadi Abimelek mengambil tapi belum berhubungan seks dengan Sarah. Itu ditekankan eksplisit. Karena poin C, kata-kata Abimelek dalam ayat 4b, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Mungkin disebabkan rasa takut bahwa bangsanya akan dihancurkan seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Jadi peristiwa seperti Sodom dan Gomora dihancurkan dengan dua kota yang lain, hujan api dan belerang, itu sesuatu yang dahsyat luar biasa dan tidak mungkin tidak tersebar ceritanya. Pasti tersebar dalam waktu singkat. Dan jadi dia tahu, waduh ini Tuhannya bisa menghancurkan bangsa seperti ini. Apakah engkau mau bunuh bangsaku? Padahal tidak salah. Ini pertanyaan dia. Jadi saudara, Tuhan hukum bangsa seperti itu. Kadang-kadang Tuhan lakukan hukuman yang luar biasa seperti itu. Memang sebetulnya salah satu alasan juga untuk menimbulkan rasa takut di dalam diri orang-orang lain. Tapi jelas bahwa orang-orangnya Sodom dan Gomora layak mendapatkan hukuman itu, hukum, supaya orang yang lain juga takut. Saudara, poin D, saudara. Kata-kata tak bersalah, hati yang tulus, tangan yang suci, menunjukkan bahwa Abimelek betul-betul merasa tidak bersalah. Tidak ada guilty feeling, tidak ada perasaan bersalah dalam hatinya. Dia bisa merasa tidak bersalah. Kok bisa? Padahal poligami salah kan? Ya. Karena saudara, bagi dia poligami memang diizinkan. Itu tidak salah. Asal bukan ngambil istrinya orang. Nah kalau dia tidak tahu kalau istrinya orang, sana ngomong saudaranya. Jadi perasaan bersalah, hati nurani dan sebagainya ini memang tergantung pada pengertian kita ya. Kalau pengertian di sini salah, hati nuraninya juga akan salah. Tidak bisa tidak. Di sini ngomong itu oke, di sini tidak akan menegur. Sudah pasti. Karena sudah pengertian benar itu luar biasa penting. Karena persoalan seperti itu. Kalau pengertian benar itu tidak ada, teguran yang seharusnya muncul tidak akan muncul. Nah kita sebagai orang Kristen punya keunggulan itu ya. Karena adanya Roh Kudus, sehingga bukan hanya sekedar hati nurani, tapi Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa negor, tidak peduli saudara ngerti atau tidak ngerti. Dia bisa terus negor, memberikan kita perasaan tidak enak, perasaan gelisah atau apapun, dia bisa. Kembali pada Abimelek. Tentu saja sebetulnya Abimelek berdosa karena melakukan poligami. Mengomentari bagian ini, Calvin berkata, orang yang bersih menurut anggapannya sendiri belum tentu betul-betul bebas dari dosa. Dan dia menggunakan Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, jadi kalau saudara merasa tidak bersalah, belum tentu saudara betul-betul tidak bersalah. Bisa saja kita
Karena pengertian yang salah. Kita bersalah tapi merasa tidak bersalah. Apalagi kalau kita betul-betul sadar kita bersalah, harus terus hidup dengan perasaan bersalah. Bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan? Yang merasa tidak bersalah saja bisa bersalah di hadapan Tuhan, apalagi yang merasa bersalah. Karena poin ini, dalam ayat 6, kok Tuhannya mengakui ya bahwa hati Abimelek tulus. Saudara awas ya dengan bagian ini ya. Ini tidak berarti bahwa di hadapan Tuhan Abimelek betul-betul tidak bersalah. Karena kalau Abimelek betul-betul tidak bersalah, tidak mungkin Tuhan menghukum atau menghajarnya dengan tulah. Bahwa dia poligami itu sudah salah. Tidak peduli dia merasa atau tidak. Jadi Tuhan yang berhak menghukum dia. Karena kalau kita melihat seluruh cerita rasanya tidak fair. Ini kesalahan Abraham kok yang dihantami Abimelek. Pertama, Abraham bukannya tidak dihantami, dia dihantami juga kan. Kedua, Abimelek bukannya tidak salah, siapa bilang tidak salah. Jadi apa maksudnya kata-kata Tuhan bahwa dia akui hati Abimelek tulus? Maksudnya hanyalah Tuhan mengakui bahwa Abimelek memang betul-betul tidak berniat mengambil istrinya orang. Dia betul-betul mengira orang itu tidak punya suami, maka dia ambil. Hanya itu saja. Tapi poligaminya tetap itu adalah dosa. Jadi adalah hak Tuhan menghajar dia semaunya Tuhan. Poin F, ayat 6 juga menunjukkan bahwa Allah mencegah Abimelek itu berbuat dosa. Dan ini sering dilakukan oleh Allah terhadap orang yang memang tidak berniat untuk melakukan dosa. Dia tidak bertujuan melakukan dosa, dicegah sama Tuhan. Tapi saudara, kalau orang itu sengaja mau dosa, justru sering diserahkan kepada dosa oleh Allah. Nah ini yang jadi masalah kalau diserahkan kepada dosa oleh Allah. Coba kita lihat teks ini ya, khususnya pada bagian yang saya garis bawahi, Roma 1, 21 sampai dengan 29. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ya kenal, tahu Allah ya, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, jadi mereka tahu tapi tidak memuliakan Allah, tapi nyembah berhala itu ya. Mulai Allah digantikan dari gambaran bagainya tuh. Ini dosa sengaja ya. Karena itu ayat 24, Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan muja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26 terjadi lagi. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi sudah jelas bahwa dosa homoseks itu muncul salah satu alasannya karena Tuhan menyerahkan orang yang sengaja berbuat dosa ke dalam dosa seperti itu. Dan karena itu jelas homoseks itu dikecam dalam Alkitab. PL lebih banyak lagi ayat semacam demikian. Sekarang lucunya, negara-negara barat, bahkan Amerika kalau tidak salah ya, karena melegalisir pernikahan homoseks. Kalau di Eropa sudah jauh lebih dulu. Eropanya lebih belakang daripada Amerika. Termasuk Jerman, Belanda yang dulunya negara-negara reform ya, tergolong macam demikian ya. Reformasinya dari Jerman, Belanda itu banyak sekali reform. Tapi jadi tidak karu-karuan melegalisir pernikahan homoseks. Bagaimana caranya pendeta
mengucapkan kata-kata perjanjian itu ya, aku menerima engkau sebagai istriku. Nah ini sebagai apa nih? Dua-dua ngomong menerima sebagai suami, atau dua-dua ngomong menerima sebagai istri, atau gimana nih? Saya tidak ngerti kata-katanya diganti bagaimana nih? Atau sekedar pasangan hidup? Ini saya kepingin menghadiri situ ya kalau ada pernikahan homoseks ya. Mau lihat saja apa yang diucapkan dalam janji gitu ya. Betul-betul kegilaan saudara. Tapi saudara, ini tidak usah aneh lah, tidak usah dianggap aneh. Gereja lama-lama edan. Dan tempo hari saya jauh lama sekali, sudah tidak tahu berapa, 10 tahun pasti lebih. Saya sudah tahu bahwa ada gereja yang bukan cuma memberkati pernikahan, tapi melakukan upacara pemberkatan perceraian. Nah, lalu dikasih gambaran karikatur gitu saudara ya. Kalau orang baru menikah kan mobilnya ditulis just married, terus belakangnya dikasih kaleng-kaleng, kelonok-kelonok, just married. Lalu yang ini just divorce, 2 mobil. Bisa ini. Jadi baru bercerai. Jadi bagaimana perceraian direstui dalam gereja ini betul-betul banyolan saya pikir ya. Gila sekali. Kalaupun terjadi perzinahan, yang perzina mestinya disiasat gereja ini dulu kan. Jadi ya nggak ngerti gimana lah. Tapi itulah keadaan gereja yang liberal, jelas yang seperti itu. Biasanya kalau karismatik biasanya masih tidak ya. Tapi kalau yang liberal, Protestan, wah ini payah banget dalam persoalan seperti itu. Karena saudara kita lihat ayat 28 ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan lupa-lupa, kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Saudara, karena itu ya, dosa yang sengaja ini membahayakan, karena memungkinkan Allah menghajar orang atau menghukum orang. Karena dia melakukan dosa sengaja, diserahkan kepada dosa lain yang lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Itu memungkinkan. Karena poin G, dalam ayat 7, Allah menyuruh Abimelek untuk mengembalikan Sarah pada Abram, dan sekaligus meminta Abram untuk mendoakan dia. Sudah kita bandingkan peristiwanya dengan Ayub 42, 8 dan 9 ya. Ini waktu teman-teman Ayub sudah dilabrak dan sebagainya ya. Karena mereka dinilai menghakimi Ayub tidak karu-karuan secara tidak benar. Ayat 42, ayat 8 dan 9. Oleh sebab itu ambil 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Saudara, pada zaman itu memang ya ada pengantara gitu ya. Dan di sini Nabi, apa itu Abraham atau Ayub berfungsi sebagai pengantara. Zaman perjanjian baru tidak ada ya. Itu tidak pernah bisa. Jadi hanya bisa dalam zaman perjanjian lama. Ada imam, pengantara, dan sebagainya. Tapi pada waktu Yesus sudah datang, mati, bangkit, dia satu-satunya imam, dia satu-satunya pengantara. Jadi hati-hati dengan ayat semacam demikian. Lalu saudara berbuat dosa, datang pada pendeta, lalu kasih persembahan, minta didoakan. Tidak ada perlunya melakukan hal seperti itu. Tidak boleh, bukan cuma tidak perlu, tidak boleh melakukan hal seperti itu. Pengantara kita cuma satu, Yesus. Kalau saudara punya dia, saudara butuh pendeta atau pastor atau siapapun sebagai pengantara. Kalau saudara tidak punya dia, kelompoklah pastor peleton batalion, pastor, pendeta, opoe, gak ada gunanya. Yesus satu-satunya pengantara. Zaman perjanjian baru, zaman PL bisa macam-macam pengantara. Zaman baru, perjanjian baru, tidak bisa. Karena poin kedua saudara, akibat tindakan Tuhan dalam ayat 8 dan 18, kita baca satu persatu saja karena panjang. Poin A, ayat 8.
Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu pada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Begitu Abimelek tahu, dia memanggil hamba-hambanya dan cerita hal itu pada mereka. Ini menunjukkan kerendahan Abimelek, kerendahan hati Abimelek. Dia raja, saudara, nggak izin lah, dilabrak sama Tuhan, tak bunuh kamu. Dia biasanya raja berkuasa. Kalau dia dilabrak orang itu kepingin tutup, enggak. Dia ceritakan. Dan ini juga sekaligus menunjukkan Abimelek mentaati Tuhan secara langsung. Dia nunda-nunda, tunggu 3 hari, tunggu 1 minggu, kak. Begitu bangun, dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini seharusnya memalukan kita yang selalu atau sering menunda-nunda dalam mentaati firman yang Tuhan berikan. Sekarang poin B, ayat 9 dan ayat 10. Kemudian Abimelek memanggil Abram dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan di terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal yang tidak patut padaku. Lagi kata Abimelek kepada Abram, apakah maksud maka engkau melakukan hal ini? Ini merupakan bukan cuma pertanyaan, tapi teguran Abimelek kepada Abram. Dan biarpun Abramnya yang orang percaya dan Abimeleknya kafir, pada saat orangnya percaya yang berbuat salah, maka layaknya orang kafir menegur itu yang ngisin-ngisin kasarnya ya. Tapi memang sesuatu yang bisa terjadi. Dan kita kalau itu terjadi pada diri kita, harus cukup punya jiwa besar dan kerendahan hati untuk mengakui tidak peduli kamu kafir dan aku orang percaya. Dalam hal ini kamu benar, aku yang salah, kamu negor, aku mesti terima. Saudara, ada 2 hal. Pertama, poin 1, mungkin Abimelek mengucapkan ayat 9 untuk menegur dan menanyai Abram. Dan mula-mula Abram tidak bisa menjawab karena Abram merasa bersalah. Lalu Abimelek mendesak dengan mengucapkan ayat 10. Karena poin kedua kita bahas ayat 10. Apa maksudmu? Itu terjemahan kita ya. Dalam NIV, apa alasanmu? Dalam NESB, apa yang kau jumpai? Dalam RV, apa yang kau pikirkan? Dalam King James diberikan terjemahan hurufiah. Ini terjemahan hurufiahnya sesuai King James. Apa yang kau lihat? Saudara, maksudnya apa kamu sudah melihat bahwa dalam negaraku terjadi orang ambil istri orang dengan bunuh suaminya? Terjadi seperti itu, kamu lihat, maka kamu mikir seperti itu. Saudara, ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak boleh curiga aneh-aneh kalau tidak melihat gelagat yang buruk. Karena kalau sudah ada gelagat buruk yang lain, saudara ya, orang yang sama sekali tidak curiga itu ya bahaya juga untuk dirinya. Tapi orang yang sedikit-sedikit curiga tanpa alasan, itu buruk juga. Dan itu membuat retak hubungan tanpa ada gunanya. Jadi sebaiknya jangan curiga kalau tidak ada alasan. Hanya sekedar melihat 2 orang bisik-bisik, oh ngerasanya aku balik. Lo kok tahu nih ngerasanya saudara CGR. Ya, jadi saudara, ini hal-hal semacam demikian, ini jangan terlalu curiga. Orang kumpul-kumpul, wow ini grup-grupan. Loh, orang kumpul-kumpul masa tentu mesti grup-grupan, saudara. Pergi bareng orang 5 begitu, oh grup-grupan. Loh, mereka memang mau pergi bareng orang 5 lah, yang sudah ngajak saya kampung lah, saya bayari sopo. Jadi saudara, kita belajar untuk tidak mudah curiga. Tapi di sisi lain memang jangan ekstrim, karena curiga itu kadang-kadang memang penting. Tapi harus ada gelagat buruk, atau orang itu memang pernah melakukan hal seperti itu, baru kita mencurigai. Ya, jadi kalau tidak, jangan curiga tanpa alasan. Maka terjadi hal semacam demikian, kacau balau gara-gara kecurigaan Abram yang pada saat ini memang tanpa alasan. Karena poin sih saudara, ayat 11 dan 13 ini, sampai dengan 13 ini jawaban dari Abram ya. Lalu Abram berkata, aku berpikir takut akan Tuhan, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tapi kemudian ia menjadi istriku.
Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku pada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ya saudaraku. Beberapa poin. Pertama, Abraham menjelaskan bahwa dia melakukan ini karena takut dibunuh, ayat 11. Dan sampai itu Sarah memang setengah saudara dengan dia, ayat 12. Penjelasan ini memang tetap tidak bisa diterima. Ini tetap tidak memuaskan. Yang kedua, ada sesuatu yang menarik dalam jawaban Abraham dalam ayat 13. Karena dia berkata, kata-kata ini ya, Allah menyuruh aku mengembara. Ini dalam terjemahan kita, ayat 13. King James RSV dan NASB menerjemahkan, when God caused me to wander. Pada waktu Allah menyebabkan aku mengembara. Apa yang aneh dengan ayat ini, saudara? Tidak terlihat dalam bahasa Inggris, tidak terlihat dalam bahasa Indonesia, terlihat di dalam bahasa aslinya saja, saudara. Kata-kata cause me to wander, menyebabkan aku mengembara, dalam bahasa Ibrani merupakan satu kata kerja saja. Dan itu adalah kata kerja dalam bentuk jamak. Sehingga kalau mau diterjemahkan secara hurufiah menjadi they caused me to wander. Mereka menyebabkan aku mengembara. Karena itu kalimat ini menjadi kalimat yang aneh, karena subjeknya adalah God, yang secara jelas menunjuk pada Allah yang tunggal, tapi subjek itu diikuti oleh kata kerja bentuk jamak. Pada umumnya tidak ya. Pada umumnya, misalnya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Bereshit bara Elohim, itu Elohim God, bara kata kerja bentuk tunggal, menciptakan kata kerja bentuk tunggal. Tapi sih saudara, kata God diikuti dengan kata kerja bentuk jamak. Dan hal seperti ini terjadi beberapa kali dalam Alkitab. Ada yang kata sifat bentuk jamak, ada yang kata kerja bentuk jamak. Contoh yang lain yang mirip, Kejadian 35 ayat 7. Didirikannya lah mezbah di situ dan namanya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya. Laki-laki subjeknya Allah, tapi kata menyatakan itu kata kerja bentuk jamak. Dan saudara, ayat seperti ini mengapa Allah tunggal pakai kata kerja bentuk jamak, dan ayat yang lain untuk Allah digunakan kata sifat bentuk tunggal, digunakan kata sifat bentuk jamak. Bahkan dalam satu ayat tunggal dan jamak juga digunakan kata-kata orang bentuk tunggal, aku pada umumnya. Tapi kadang-kadang kita, seperti Kejadian 1:26-27, saudara, semua ini dijadikan dasar dari doktrin Allah Tritunggal. Memang sebagian saja ya, sebagian dasar, seluruhnya nggak mungkin, ada banyak dasar yang lain. Tapi jelas ini suatu keanehan yang menunjuk pada doktrin Allah Tritunggal. Jadi kata kerjanya kadang-kadang bentuk tunggal pada umumnya, tapi kadang-kadang digunakan bentuk jamak. Poin sih, kesimpulan dari jawaban Abraham dalam ayat 11 dan 13 adalah ia tidak melakukan hal itu dengan maksud mencelakakan Abimelek maupun rakyatnya. Jadi Abraham salah sampai ini mendapatkan celaka, tapi dia tidak punya maksud untuk melakukan hal itu. Saudara, berbuat salah tapi tidak ada maksud melakukan seperti itu masih agak lumayan. Kalau salahnya sengaja mencelakakan orang, ini jelas tingkat dosanya lebih berat. Saudara, sekarang poin keempat ya, ayat 14 dan ayat 18. Tindakan Abimelek selanjutnya. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya pada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikan kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku yang terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya pada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Kalimat ini kalimat kacau, nanti kita bahas ya. Ayat 17. Lalu Abraham berdoa pada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Poin saudara, memberikan ganti rugi kepada Abraham, kasih domba, kambing domba, lembu sapi, tidak tahu sebanyak apa, lalu kasih budak laki-laki perempuan, dan juga istri dikembalikan.
Dia betul-betul bukan cuma taat. Tuhan tidak pernah suruh dia kasih ganti rugi. Dia makan lebih dari yang Tuhan tuntut ya. Jadi ini orang luar biasa. Tuhan perintahkan sekian, dia melampaui perintah itu. Ya, sekarang saya poin B. Mempersilahkan Abraham untuk tinggal dimanapun dia mau dalam kerajaannya. Dalam ayat 15. Bandingkan ini dengan Kejadian 12, kasusnya dengan Firaun. Firaun mengusir Abraham, tapi Abimelek bersikap baik dalam Abraham. Poin C, dia memberikan uang 1000 shekel, boleh dikatakan sebagai persembahan perdamaian dalam ayat 16. Surah ayat 16 ini merupakan ayat yang baik terjemahannya maupun artinya atau penafsirannya sukar dipastikan. Coba kita baca ulang ya, terjemahan dari LAI punya kita ya. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shekel perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Dalam terjemahan NIV, saya langsung bacakan bagian yang saya garis bawah itu ya. Jadi yang saya tekankan hanya telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shekel perak, sebagainya ya. Dalam NIV, ini untuk menutupi pelanggaran terhadapmu di hadapan semua orang yang ada bersamamu. Namamu sepenuhnya dibersihkan. Lalu NASB, lihatlah, ini adalah pembersihan namamu di hadapan semua orang yang bersamamu. Dan di hadapan semua orang kamu dibersihkan. King James, lihatlah ia, yaitu Abraham, bagimu merupakan penutup mata bagi semua yang bersamamu dan semua yang lain. Demikianlah ia dalam burung Sarah dimarahi. Dalam terjemahan RSV, ini adalah pembersihan namamu dalam pandangan semua orang yang bersamamu, dan di hadapan setiap orang kamu diperbaiki. Saudara, itu macam-macam terjemahan karena macam-macam penafsiran. Pertama saudara, dia itu Abraham akan menjadi pelindungmu, menyembunyikan engkau seperti cadar menutupi muka dari nafsu orang-orang lain. Kedua, uang ini adalah persembahan perdamaian supaya engkau mengabaikan atau memaafkan kesalahanku. Ketiga, uang ini untuk membeli cadar, untuk menyembunyikan kecantikanmu supaya orang-orang lain tidak terjerat. Keempat, uang ini merupakan pernyataan tentang kesucianmu dan merupakan pertahananmu terhadap fitnah yang menjelek-jelekkan engkau. Ya, in case ada orang bilang, wah sudah ditiduri sama Abimelek dan sebagainya. Kelima, Abraham adalah cadar yang menutupi mukamu. Mengapa engkau membuang cadar itu dengan mengakui dia sebagai saudaramu? Sukar dikatakan yang mana benar, dan ini saya kira juga tidak terlalu penting ya. Ini bukan doktrin, bukan apa. Tapi saya tetap paling condong dengan yang nomor 2. Karena poin E, saudara, dia mau datang pada Abraham dan didoakan sehingga sembuh. Dalam ayat 17-18. Saudara, kesimpulan dari tindakan Abimelek ini, saudara, bayangkan saudara, pertama-tama pikir ya, dia raja dan dia kafir. Tapi kerendahan hati dan ketaatannya ini luar biasa. Dia bukan hanya mentaati Tuhan dengan sepenuhnya, tapi dia bahkan melakukan lebih banyak dari yang Tuhan tuntut. Saudara renungkan, bagaimana kalau saudara mentaati Tuhan? Apa juga seperti Abimelek? Misalnya dalam hal persembahannya, Tuhan cuma menuntut yang harus mutlak, itu persepuluhan. Kalau ngasih lebih dari itu merasa keberatan atau waduh, eman ya, masa eman. Tuhan menuntut saudara berbakti pada hari Minggu, tapi dia tidak pernah menuntut saudara berbakti 2 kali kan. Kalau datang 2 kali merasa gimana? Tuh, kayak opo. Begitu. Dalam banyak hal kita mesti teladani Abimelek ini ya. Memang mentaati Tuhan kalau cukup sekian, tapi kalau kita bisa melakukan hal yang lebih dan jelas itu sesuai dengan Tuhan. Kadang-kadang lebih itu tidak sesuai ya, tapi itu sesuai dengan Tuhan, maka kenapa tidak? Saudara mungkin sudah melayani. Kalau melayani lebih dari 1 pelayanan, kenapa?
Jadi saudara, coba kita belajar dari orang kafir ini dalam hal ini. Bukan dalam hal yang lain, poligaminya jelas tidak. Tapi dalam hal ini, ketaatannya langsung, kerendahan hati yang luar biasa, dan dia taat lebih dari tuntutan Tuhan. Kita masuk pada kesimpulan saudara. Pertama, bagian ini mengkontraskan kelemahan manusia dengan kasih karunia dan belas kasihan dari Tuhan. Abraham dan Sarah sebetulnya tidak layak mendapatkan pertolongan Tuhan. Mereka salah, mereka dusta, mereka dosa. Tapi saudara, Tuhan toh memberikannya kepada mereka. Saudara, kita pun sebetulnya tidak layak dapat kasih karunia dan belas kasihan Tuhan ya. Kita layaknya semua kita tanpa kecuali dimasukkan neraka selama-lamanya. Tapi Allah mau jadi manusia dalam diri Yesus Kristus, menderita dan mati bagi kita, dan juga memanggil kita, mempertobatkan kita, memberikan iman sehingga kita boleh menjadi anak-anaknya. Bukankah sudah sepatutnya kalau kita selalu harus hidup di dalam rasa syukur dan pujian kepada Tuhan dan berusaha mentaati, menyenangkan Dia? Kita mau balas bagaimanapun tidak bisa, tapi menyenangkan Dia, memuliakan Dia, itu wajib hidup seperti itu. Jangan cuma mikiri hal duniawi, duit, pekerjaan, keluarga, studi, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu ada saat dan ada perlunya memikirkan hal-hal itu. Kalau tidak dipikirin berantakan semua juga. Tapi saudara, jangan hanya itu. Bahkan prioritasnya memikirkan Tuhan. Lalu saudara, kalau saudara berbuat dosa dan lalu terlibat kesukaran atau penderitaan karena dosa itu, jangan lalu tidak mau datang pada Tuhan dengan pemikiran bahwa saudara tidak layak untuk ditolong. Abraham dan Sarah tidak layak ditolong, Tuhan tetap nolong. Bahkan mereka tidak minta tolong, Tuhan tetap nolong. Ingat ya, Tuhan tetap mau menolong sekalipun kita tidak layak ditolong. Ini memang tidak berarti bahwa saudara boleh terus memegang dosa saudara. Bertobatlah dari dosa itu, datang pada Tuhan untuk minta pertolongan. Poin kedua saudara, pada saat janji Tuhan pada Abraham hampir digenapi, setan menyerang habis-habisan. Itu selalu terjadi ya, sehingga akhirnya janji itu ada dalam bahaya. Tetapi Allah bekerja sehingga janji itu akhirnya toh tergenapi. Saudara, kalau saudara sudah mencapai suatu titik dimana saudara hampir menerima berkat Tuhan yang besar, atau saudara hampir melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan, maka berhati-hatilah, setan pasti menyerang habis-habisan. Tapi pada saat yang sama, yakinlah bahwa Tuhan berkuasa menolong saudara. Saya mikirkan ini dalam kasus Bali ya. Rasanya sekarang dalam bahaya besar itu ya. Sampai saya sendiri pengen mandek. Tapi apakah ini bukan dalam titik seperti itu ya? Hampir menerima berkat besar, wah setannya menggila menyerangnya. Sehingga kalau dihentikan, ya istilahnya ini terakhir bagi dia kelihatannya. Lalu hariannya mundur, lalu mainnya ya, bolak-balik luar negeri, jadi ya mau gimana? Rasanya sukar untuk dilanjutkan, cuma ya sering kali itu terjadi. Justru pada titik dimana Tuhan mau berikan berkat besar, setan bekerja mati-matian. Dan itu saat dimana kita sebetulnya mesti bertekun dan makin rajin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati kami dalam sepanjang acara firman. Tuhan tolong supaya kami belajar dari kesalahan Abraham, kesalahan Abimelek, kerendahan Abimelek, juga kebagusan ketaatan Abimelek. Supaya melalui belajar seperti ini kami bisa makin lama makin hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.